Apa sama siapa itu? Yang apa namanya LBB itu? Di sekolah Kak Fasil, ini lagi di sekolah ini. Oh, ya, oke, nggak apa-apa. Selamat apa Kakak Eka? Siapa yang meninggal Kak Eka? Saudara kita Kak Fasil. Oh, gitu ya. Iya. Oke lah, selamat bergabung Pak Repansa. Sudah bisa kita mulai? Bisa Kak. Sudah Kak. Baik, ketua kita bagaimana? Ketua. Oke, siap Pak Ketua. Kak Fasil. Dimatikan dulu Pak dulu. Udah, bisa kita mulai ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan yang terhormat kepada kakak-kakak semua peserta diseminasi PJOK, di mana pada sore hari ini kita melaksanakan tatap maya ke-7. Tatap maya ke-7 sudah 7 kali kita jimit dan tentunya kita sebagai semua yang ada di virtual ini kita sehat semua. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita pada saat ini, tentunya saya sapa kita semua selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore Kak Fasil. Terima kasih. Yang pertama, sebelum kita memulai acara virtual kita, sebaiknya kita akan berdoa dan kepada Kak Suasani dulu membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak atas kesediaan membawa kita dalam doa. Dan pada saat ini ada materi kita yang kita pelajari pada saat ini. Kepada kakak-kakak semua ini masuk di LMS ya? Kepada kakak-kakak semua masuk di LMS ya? Saya tanya kepada kakak-kakak dulu. Tidak Kak, saya masuk melalui ini link. Saya juga Kak Fasil, masuk melalui link. Ya, Sama Kak Fasil. ya. Mana kakak-kakak kelihatan ya layarnya? Kelihatan Kak Fasil.
Baik, kepada kakak kita semua, ini pertemuan tatap maya ke-7 kita tempuh selama 2 JP, di mana pada saat ini modul kita 1.5, saya ulangi, modul kita 1.5.C.1, di mana materi kita pada saat ini adalah kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Ada yang masuk ya kakak? Bergabung. Mohon kepada kakak-kakak diberitahukan apabila ada yang minta bergabung ya, karena memang belum ini. Jadi terima kasih kepada kakak, kami sudah memulai yang bermasuk dan baik, saya ulangi kembali kepada kakak-kakak semua. Pertemuan kita ini adalah pertemuan ke-7, tatap maya ke-7, di mana pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, modul 1.5.C.1, kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini kesepakatan bersama yang kita ikuti bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini kita kakak-kakak, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan background desain. Tentunya saya kembali pada nomor 1, peserta dapat memahami karakteristik utama atau 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pada 1 adalah budi pekerti, karakter peserta didik tentunya berbeda-beda yang kita hadapi di setiap sekolah kita, yang kita alami di setiap kelas yang kita masuk. Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai tenaga pengajar yang profesional, kita mampu untuk memahami dan memberikan solusi kepada peserta didik, di mana setiap karakter yang mungkin menyalahi aturan di sekolah, ya, tentunya kita mampu untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada peserta didik supaya bisa diikuti proses belajar mengajar di sekolah ataupun di mana kita masuk di setiap kelas. Yang kedua adalah pemikiran atau pengetahuan. Tentu kita sebagai Bapak Ibu guru, kita mampu memberikan dan bagaimana peserta didik kita itu mampu supaya pembelajaran PJOK yang kita
jelaskan, yang kita paparkan kepada peserta didik, mereka bisa mampu dengan cara-cara bagaimana. Tentunya kita adalah bagaimana cara supaya peserta didik atau siswa kita menyenangkan. Yang pertama, artinya menyenangkan mengikuti pembelajaran PJOK dengan cara-cara kita bagaimana. Tentunya kita sebagai guru harus mampu memahami bagaimana sebenarnya minat dan tujuan ataupun bakat peserta didik. Tentunya memang nggak semuanya kita melengkapi atau nggak semua kita mau mengabulkan semua permintaan atau minat peserta didik. Namun setidaknya tentunya apa yang mampu dan apa yang ada di materi kita sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang ketiga adalah jasmani. Jasmani ini adalah tubuh. Bagaimana peserta didik itu bisa sehat, bisa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tubuhnya sehat, dengan tubuhnya sehat tentunya. Bagaimana cara kita memberikan sebuah masukan, artinya teguran. Salah satu contoh adalah tidur, jangan terlalu larut malam, minimal jam 10 tidur. Jadi itu salah satu bagian kita untuk menghimbau kepada peserta didik agar kesehatan atau tubuhnya sehat. Sehingga sampai di sekolah tentunya nggak ngantuk. Begitu sebaliknya, jangan merokok. Tentunya kita sebagai peserta didik, kita sebagai Bapak Ibu guru menyampaikan kepada peserta didik hal-hal yang baik. Sehingga nanti pada pelaksanaan materi kita tentunya menyenangkan. Ya, tentunya peserta didik mampu dan cepat memahami. Berikut adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang pertama di sini adalah memahami karakteristik satuan pendidikan. Ya, jelasnya ini berpatokan pada kurikulum yang ada, kurikulum Merdeka. Kita pertama harus memahami ya karakter atau menyusun sebuah visi misi dan tujuan pendidikan. Tentunya di setiap sekolah kita ada visi dan misi ya yang harus kita jalani, yang harus kita terapkan kepada peserta didik, yang harus kita beritahukan kepada peserta didik. Tentunya adalah visi misi, adalah kemajuan sekolah. Siapa yang ada di sekolah itu adalah peserta didik. Karena itu adalah generasi emas, generasi pengganti. Kita akan tua, tentunya mereka nanti akan menjadi pengganti kita di dunia pendidikan. Berikut adalah melakukan perencanaan ATP. ATP ini alur tujuan pembelajaran. Kita juga mampu menyampaikan atau mengetahui atau menyusun sebuah ATP, alur tujuan pembelajaran. Bagaimana sesuai dengan kurikulum yang ada atau kurikulum Merdeka yang saat ini. Yang berdasarkan dalamnya adalah asesmen, modul ajar, media ajar, dan sebagainya. Tentu kita sebagai Bapak Ibu guru wajib dan mempelajari bahkan mengetahui, karena itu bagian dari dasar kita untuk kita masuk di dalam kelas. Berikut adalah peserta mampu memahami menyusun. Ketiga ya, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan background design. Artinya kita juga sebagai Bapak Ibu guru, kita sebagai tenaga pengajar yang profesional, kita dituntut untuk menyusun program PJOK yang berkualitas dengan background design. Background design ini tentunya kita bisa bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan ataupun bisa membuat lewat lewat diskusi ataupun seperti kita mainkan di laptop atau infocus di seperti PowerPoint, diskusi kelompok. Jadi itu kita tampilkan di depan mereka sehingga itu menjadi bagian dengan background design ya, background design di dalam pembelajaran PJOK. Artinya kita merencanakan yang dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai ya. Jadi artinya ini salah satu kita akan memulai suatu
program PJOK yang berkualitas ini dengan background desain. Itu salah satu, artinya kita akan menyampaikan kepada peserta didik dengan hal-hal yang baru, sehingga peserta didik mampu dan cepat memahami, sehingga mereka lebih menyenangkan untuk pelajaran PJOK. Jadi itu tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak. Untuk selanjutnya, kepada kakak-kakak semua, ini salah satu pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu dari segala skala, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Salah satu contohnya adalah di dalamnya saya menyampaikan adalah 5, ada di dalamnya kesehatan, ada di dalamnya adalah kekuatan otot, ada di dalamnya adalah lari. Tentunya itu adalah menjadi sebuah pemahaman kita tentang yang ada di dalam PJOK. Begitu juga pada saat seperti menendang kaki bagian dalam. Tentu ini bisa kita hitung tahap berapa yang ada di dalam mata pelajaran PJOK itu. Kepada kakak-kakak, saya akan mempersilahkan untuk memberikan suatu pendapatnya tentang pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Kepada kakak dipersilahkan. Ya, izin Kak Fasil. Ya, silakan. Ini saya mau menjelaskan tentang seberapa pemahaman saya tentang kurikulum PJOK. Jadi yang saya alami selama saya mengajar Kak Fasil, dengan berbagai keterbatasan saya di dalam mengajari anak-anak, yang pertama adalah halangan terberat saya di sekolah yaitu belum ada buku teks kurikulum Merdeka di sekolah saya mengajar. Tapi saya tidak tahu ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu Kak Fasil, belum ada yang namanya buku teks atau buku cetak kurikulum Merdeka mata pelajaran PJOK. Jadi kalau dibilang berbicara tentang pemahaman saya tentang kurikulum PJOK ini, saya belum paham sekali ya cara mengajarinya kepada peserta didik. Ya kalau dibilang dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira hanya 2 sampai 3 yang saya pahami tentang kurikulum PJOK. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih kakak-kakak. Tentunya ini adalah menjadi sebuah kita menjadi sebuah PR kita sebagai guru PJOK, diluncurkan sebuah kurikulum baru, kurikulum Merdeka. Tentunya maunya disiapkan semua alatnya. Salah satu adalah buku cetak di sekolah, bahkan buku cetak di setiap siswa maunya ada. Namun tentunya karena keterbatasan, tentunya kita bisa bisa mencari alternatif lain kalau memang sekolah kita menerapkan kurikulum Merdeka. Kalau kakak Halawa menerapkan kurikulum Merdeka atau masih kurikulum K13, Kak? Kami di sekolah Kak Fasil, karena sekolah penggerak sudah menerapkan kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, terima kasih kakak. Artinya karena sekolah penggerak tentunya artinya memang wajib menerapkan kurikulum Merdeka. Namun karena memang ya yang disampaikan tadi Kak Halawa, artinya keterbatasan buku cetak. Ya tentunya bisa, ya memang kita sebagai guru profesional ini artinya mampu mencari alternatif lain. Bisa kita download, bisa kita cari ataupun fotokopi di sekolah lain, kita pinjam buku cetaknya sehingga kita fotokopi. Artinya memang kita dituntut untuk untuk
melaksanakan kegiatan ataupun kurikulum Merdeka. Tentunya kita harus berperan aktif. Ya, jadi kira-kira begitu, Kak. Memang semua hanya memang ya tentunya pandai-pandainya Bapak Ibu guru, ya. Jadi terima kasih apa yang Kakak bilang, Kak Eka tadi, diizinkan siapa yang masuk, Kak? Belum tampil, Kak. Siapa yang masuk? Sepertinya kan ya tadi fotokan di grup, dia mau masuk itu Kak Fasil. Tapi belum Kak, belum. Belum ya? Belum. Dulu diingatkan untuk kembali untuk bisa lewat. Saya Kalau coba bisa lewat hubungi. SMS saja. Ya. Jadi itu salah satu kita lanjutkan. Artinya itu salah satu tadi yang saya sampaikan kalau artinya kita proaktif sebagai tenaga pengajar ini memang kita nggak ini. Jadi kalau kita hitung-hitung memang seperti itu, kita sebagai guru wajib proaktif atau kita cari alternatif tak lain. Ya. Jadi begitu Kak Halawaya. Berikutnya, apabila ada kakak lagi yang memberikan, silakan. Tentang berapa skalanya kira-kira. Ya, oke. Ada lagi kakak-kakak? Oke, silakan Kak Ketua. Silakan Ketua. Baik, Pak Fasil. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan kata pemantik yang ada di atas, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum? Kalau kita lihat skalanya sih, menurut saya nggak bisa kita tarik. Menurut saya ya nggak bisa saya tarik skala pemahaman, di mana perubahan kurikulum dari beberapa tahun ini berubah-ubah. Ya, kurikulum 2013 saja sudah 3 kali edisi revisi bukunya. Dan kemudian setelah itu muncullah kurikulum namanya kurikulum Merdeka. Nah, tentunya di sana walaupun kita di SMA yang saya tempat kerja sekarang, ini udah tahun ketiga ya melakukan atau melaksanakan daripada kurikulum Merdeka, karena sekolah kita juga termasuk sekolah penggerak di tingkat SMA Lemah Tentunya di sana sebenarnya masih banyak kekurangan dan pengetahuan kita tentang daripada kurikulum Merdeka ini. Kenapa? Betul yang disampaikan tadi Kak Hippolytus dan Kak Fasil, bahwasanya yang paling utama di sana adalah diupayakan kita sebagai guru itu lebih kreativitas. Ya, bagaimana caranya supaya semua pelaksanaan pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik, di mana kembali kepada kita sebagai guru di sana, bagaimana supaya anak-anak itu lebih berminat untuk mengikuti selama proses belajar mengajar. Ya, bagaimana caranya? Tentunya kita Bapak Ibu guru yang memiliki beberapa strategi, ya. Tentunya tadi Kak Fasil sudah menyampaikan bahwa pertama itu tentunya kita melihat dulu daripada karakter per serta siswa-siswa itu, ya, karakteristiknya maksudnya. Ya, kemudian mungkin dari sana kita mengambil sebuah acuan bagaimana pengembangan daripada materi dan kurikulum yang ada, dan kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada di lingkungan itu saja. Jangankan dulu kita berandai di lingkungan Teluk Dalam atau di Gunung Sitoli. Yang penting kita manfaatkan dulu yang ada di lingkungan sekolah. Contoh ini, kita anak olahraga ini. Ya, salah satu contohnya mungkin dalam sarana prasarana, mungkin dalam permainan bola voli salah satunya. Kita yang nggak ada bola plastik pun jadi. Kalau nggak ada bola plastik pun, ya kita bisa mengumpulkan plastik hitam itu, kita ikat, ya. Kita coba melakukan suatu cara mempraktikkan beberapa teknik, karena kenapa di sini kan bukan bertanding, ya, bagaimana cara pemahaman dan menganalisis suatu gerak rata-ratanya di 3 SMA, ya, atau dengan cara yang seperti contohnya di atletik, salah satunya seperti lari atau lari estafet contohnya. Kita nggak ada punya spesial tongkatnya, bisa kita ngambil dari kayu-kayu itu, kita sesuaikan dengan ukuran panjang, lebar, dan diameternya. Kalau memang nggak ada batang sapu yang sudah patah di sekolah itu, ya bisa kita manfaatkan. Jangankan dulu kita ke kebun, ya kita ambil tangki sapu yang sudah patah itu, kita manfaati daripada dibakar, dibuang, ya kita manfaati sebagai guru. Atau seperti semalam itu ada dari tangkas Tambunan ya kalau nggak salah, kalau nggak lupa pertemuan berapa itu.
salah satunya seperti masih dalam atletik ini yang berhubungan dengan tolak peluru. Ya bisa kita menggunakan semen itu kita isi di dalam bola bola kecil itu, atau memang nggak diisi pun kita beli aja bola plastik yang kecil-kecil itu, kasti itu, ya kita manfaatkan. Kan bukan jauhnya yang kita ukur sekarang, bagaimana dia menganalisis suatu gerakan itu dari awal sampai dia mengakhiri suatu gerakan itu. Artinya di sini menurut pemahaman saya kembali kepada kita bagaimana kreativitas kita sebagai guru, dan di sana tentunya kembali bagaimana kepercayaan diri sendiri dan pengetahuan tentang olahraga itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir yang sampai ke di sini, memang kita Bapak Ibu guru ini contohnya di lingkungan kita di sini masih pemahaman dari pemanfaatan daripada teknologi itu yang masih banyak yang berkurang. Di mana saya berkaitan tadi yang disampaikan oleh Kak Fasil dan ditambah dengan Kakak Hipo daripada pembuatan daripada PTT, ya tentunya masih awam mungkin ya yang baru tahu, apalagi ditambah dengan APK-APK baru seperti Kavans ya, Gemini, dan lain sebagainya, itu masih ya minim lah pemahaman kita, walaupun ada satu dua ya, dan mungkin dari situlah kita belajar dari satu instansi itu, kita belajar ke mereka bagaimana pemanfaatan daripada sebuah APK itu. Kenapa sekarang sebenarnya gampang, seperti pembuatan soal, mencari soal itu sudah ada di sana dari Gemini atau dari beberapa APK-APK lain yang bisa kita manfaatin untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, dan mudah dan simple untuk melaksanakan pekerjaan itu sendiri, ya. Apalagi di tingkat SMA ya, kan saya nggak tahu di tingkat SD atau SMP, kita dituntut itu wajib buat modul, nggak ada istilah RPP-nya sekarang. Ya bagaimana memodif RPP modul itu ya supaya menarik, entah gambar-gambarnya di dalam, entah bagaimana pemahamannya daripada aktivitas pertama sampai aktivitas selesai, sampai beberapa CP yang harus memang kita kerjakan. Jadi itu sedikit pemahaman yang saya ketahui Kak Fasil, kurang lebih saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Kak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak tentang pemahamannya ini, tentang menurut pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK ini. Untuk selanjutnya kita masuk. Tentu ada lagi ini pertanyaan pemantik. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kepada Kak Eka saya persilakan. Apa tujuannya untuk pelajaran PJOK di sekolah? Ya baik, terima kasih Kak Fasil. Sesuai dengan pertanyaannya, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tentu di sini menurut saya tujuan pembelajaran PJOK di sekolah ini yang pertama adalah untuk mengembangkan bagaimana motorik peserta didik itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian tentu di pembelajaran PJOK ini sesuai dengan yang kita alami di sekolah masing-masing, tentu ini akan menjadi sebuah batu loncatan untuk para peserta didik kita, terlebih-lebih bagi peserta didik yang memiliki skill tertentu. Tentu dengan beberapa gerakan dasar yang akan diajarkan di sekolah masing-masing, mereka akan lebih dapat mengembangkan bagaimana skill yang ada dalam dirinya masing-masing. Demikian Kak Fasil. Baik, kepada kakak semua untuk bisa menjawab juga di lewat fitur atau lewat kolom chat. Saya kasih waktu 5 menit ya kepada kakak-kakak. Kasih jempol dulu kakak-kakak. Baik, terima kasih.
Ketua, coba dulu bagikan link itu ketua kepada Kak Niat Hati ketua. Karena nggak bisa masuk katanya. Baik Kak Fasil, baik Kak Fasil. Izin Kak Fasil, sepertinya Kak Fasil lagi bicara ya. Saya tidak kedengar ini dari tadi. Mikrofonnya tertutup. Terima kasih sudah diingatkan. Saya pikir sudah saya hidupkan mikrofonnya. Artinya sambil-sambil Kak untuk ini materi selanjutnya ya sambil-sambil Kak ya yang belum berpartisipasi untuk memberikan suatu tanggapan atau jawaban menurut kakak-kakak sesuai dengan pertanyaan pemantik. Tentunya kita sambil-sambil menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, yang pertama pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga PJOK.
bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Artinya peserta didik ya, artinya mampu mengembangkan lewat yang kita sampaikan, yang kita jelaskan ke mereka, sehingga mampu mengevaluasi keterampilan mereka, mampu untuk membuat suatu konsep pembelajaran ya, artinya pembelajaran peserta didik itu secara individu ya, sehingga menjadikan sebuah partisipasi ataupun aktivitas jasmani pembelajaran PJOK ini di dalam sekolah kita atau di sekolah kita masing-masing. Kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Artinya kita sebagai bapak ibu guru, kakak-kakak, artinya membantu peserta didik, mendukung peserta didik untuk memilih gaya hidup yang sehat. Ya, salah satu contoh tadi yang saya sampaikan kepada kakak-kakak yang dari awal tadi tentang masalah jasmani. Masalah jasmani ya, tentu ini adalah berkaitan dengan gaya hidup sehat ya, gaya hidup sehat, bahkan pun termasuk juga memberitahukan makanan sehat ya, atau minuman sehat termasuk susu, telur, ikan, daging. Tetapi artinya jangan kita memaksa kepada peserta didik yang sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan apa yang mampu ya, apa yang mampu. Tetapi terpenting adalah menjaga diri ya, menjaga diri. Artinya ya salah satu contoh, jangan berkeluyuran ya, cepat tidur jam 10 paling terlambat ya, tentu itu menjadi sebuah hidup sehat. Bahkan pun bisa juga tidur siang ya, tidur siang. Kita informasikan kepada peserta didik ya, sehingga pada saat nanti belajar di jam 8 malam atau jam setengah 8 malam tentunya akan lebih menyenangkan, lebih semangat dan cepat untuk memahami. Ya. Kita sebagai bapak ibu guru berutang kepada peserta didik ya, untuk memberitahukan hal-hal yang baik, hal-hal untuk menjadi kemajuan kehidupannya, kemajuan dirinya sendiri. Ya. 3 adalah membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Artinya membangun dan menerapkan keterampilan sosial. Kita sebagai bapak ibu guru artinya juga menerapkan keterampilan sosial. Sosial peserta didik ini salah satu contoh adalah artinya pada saat memberikan suatu pertandingan ataupun mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, tentunya bagaimana sosialnya kepada teman-temannya atau kepada kelasnya, ataupun pada saat ada yang berduka orang tua, maka kita memberikan suatu kontribusi, itu bagian dari sosial ya, bagian dari sosial. Artinya kadang-kala seperti di sekolah saya, artinya kalau ada yang berduka orang tua siswa barusan tadi, maka setiap kelas memberikan dana sosialnya adalah 2.000 per siswa. Tentu itu adalah kita sebagai bapak ibu guru menerapkan, memberitahukan kepada peserta didik. Begitu juga pada emosional. Emosional ini pada saat mereka bertanding, bagaimana mereka bertanding ini, nggak apa-apa kalau mereka menang, tetapi bagaimana kalau mereka kalah. Tentunya ini sering terjadi emosional, karena kadang-kala disalahkan wasit, kadang-kala disalahkan temannya ya, karena kalau ini tadi nggak ini dia nggak tahu tempatnya ya. Kalau posisi contohnya di permainan sepak bola atau di futsal, tentunya kita akan menerapkan bahwa ini bagaimana kemenangan, kekalahan tentunya kita terima ya, tentunya kita terima. Jangan hanya kita berhappy, jangan hanya kita bersemangat apabila kita sudah menang. Kadang-kala kita sebagai guru mungkin kurang mampu kita menyampaikan ataupun lupa kita menyampaikan kepada peserta didik, sehingga menjadi sebuah emosional tinggi yang kurang dipuji, bahkan merugikan diri
individu peserta didik tersebut. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru artinya menerapkan kepada mereka bahwa kalah menang di dalam pertandingan itu hal biasa. Tentunya kalah, maka kita akan perbaiki berikutnya. Begitu juga pada saat juara, tentunya ada juga juara kelas. Ini sering terjadi. Yang sebenarnya dia, menurut dia adalah saya juara 1, tetapi kenapa saya dikasih juara 3? Itu juga bagian dari emosional. Nah, ini berperan aktif di sini adalah wali kelas, guru BK, bahkan pun termasuk kita sebagai guru PJOK. Dan termasuk juga nanti nilai yang kita berikan di dalam lapornya. Tentunya kita jelaskan ke dia, kita jelaskan kepada peserta didik tersebut. Sehingga peserta didik itu artinya memahami, sadar bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia terima, apa yang dia dapatkan pada saat itu artinya itu bagian dari kemampuan pribadinya, ya, bukan karena hal-hal lain. Berikut adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru artinya memberikan suatu apresiasi juga kepada peserta didik kita, karena memang kadang-kala kita, apalagi kalau anak SD ya yang mengajar di SD ini suatu pujian yang kita selalu berikan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, apalagi kalau satu, oh hebat, oh pintar, oh kamu udah ini tadi ya, caramu tadi mengoper bola itu bagus, tingkatkan ya. Nah, jadi itu salah satu pujian yang kita berikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik lebih semangat, bahkan pun lebih berteman, lebih lebih senang dengan pembelajaran PJOK, lebih senang kepada kepada gurunya. Ya. Jadi artinya bagaimana cara kita memberikan suatu semangat ya, semangat positif kepada anak-anak ya, sehingga juga mereka menjadi sebuah tanda tanya di dalam hati mereka bahwa oh iya ya, oh gini sikapku tadi, inilah gerakanku tadi ya. Iya, dibilang Bapak itu bagus ya, saya tingkatkan. Apalagi kalau kita kalau di anak SD, udah ya, kalau seperti ini tidak boleh naik meja ya, di atas meja ya, tidak boleh ya. Nanti nggak pintar kamu menendang bola. Jadi itu salah satu pujian sehingga anak-anak itu secara pelan-pelan dia berubah. Ya, secara pelan-pelan apa yang dilakukan yang kurang baik itu dia ingat apa kata-kata kita yang sebenarnya. Ya. Jadi itu salah satu menanamkan sikap ya, termasuk sikap positif. Jadi kepada kakak-kakak sebelum kita melanjutkan materi kita, apabila ada yang dipertanyakan di sini tentang materi kita, silakan kakak-kakak. Halo kakak-kakak, apabila ada yang dipertanyakan di sini, dipersilahkan. Mari kita berelaborasi, berkolaborasi. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, dipersilakan Kak. Baru masuk ya, selamat bergabung. Jadi karena memang tidak dipertanyakan, silahkan kita membahas kembali ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak, kepada Kak Pasaribu dipersilahkan. Atau silahkan kakak-kakak langsung hidupkan mikrofonnya untuk memberikan suatu pendapatnya.
Kak Immanuel? Yang mana Kak Tangkas? Kak Tangkas Tambunan? Dipersilakan kakak-kakak memberikan suatu pendapat tentang ini, tentang pertanyaan pemantik ini, terlepas dari kurikulum apapun. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Artinya di sini kurikulum memang banyak yang kita jalani saat ini, ya. Bahkan revisi K13 seperti yang disampaikan Kak Duru tadi, ketua kita, tentunya sudah ada revisi. Ini lagi masuk lagi kurikulum merdeka, maka tentunya kita ikuti perkembangan. Nah, tentunya kita ikuti perkembangan, maka ini salah satu terlepas dari kurikulum apapun. Apakah selama ini Bapak sudah memahami, Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Tentunya di dalam sebuah mata pelajaran PJOK, tujuan mata pelajaran PJOK ini artinya melahirkan sebuah bakat atau minat peserta didik untuk bisa menentukan apa yang dia pilih cabang olahraganya, ya. Apa yang dia pilih, apa yang dia minati sesuai dengan kemampuannya melakukan suatu gerakan cabang olahraga atau cabang olahraga yang dia tekuni. Tentu itu adalah bukan semua, sekalipun kurikulumnya berganti-ganti, maka tentunya adalah mata pelajaran PJOK ini di sekolah adalah menjadi acuan, ya. Kenapa? Karena memang mata pelajaran PJOK ini artinya menanamkan kesadaran dan menambahkan ilmunya dan menentukan, bahkan pun bisa menambahkan di mana yang dia pilih cabornya atau cabang olahraganya. Jadi itu salah satu tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan, ya. Jadi itu kira-kira kakak-kakak. Saya bersyukur pada saat ini semuanya sudah hampir hadir semua. Kita sudah banyak hadir, ya, mengikuti JIMIT, dan selanjutnya supaya kita tentunya tetap hadirlah, ya, kepada kakak-kakak. Karena memang sebentar lagi kita akan melakukan luring atau tatap muka. Baik, ini lagi kakak-kakak, kasih jempol dulu kakak-kakak semua, kasih jempol dulu. Jempol, oke. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kepada kakak Suasani dipersilakan untuk mengelaborasikan. Silakan Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kalau menurut saya di sini, ya bisalah kalau memang ada pendekatan-pendekatan kita yang sudah kita kasih kepada siswa-siswa selama ini. Karena di dalam kurikulum merdeka ini diharapkan pendidikan menjadi lebih baik lagi atau menjadi adaptif, relevan, dan kita membutuhkan zaman sekarang ini. Berarti kita bisalah tercapai nanti pembelajaran seandainya tetap kita mengikuti bagaimana perkembangan zaman seperti kurikulum merdeka ini. Kalau kita memang nggak bisa ikuti, wajib harus kita mengikutinya dengan baik.
Mau bagaimanapun tetap harus kita mengikutinya dan harus bisa kita capai. Demikian. Baik, terima kasih Kak atas elaborasinya tentang konteks kurikulum merdeka ini. Ya, baik, dipersilakan kepada Kak Lestari. Ada Kak Lestari ya? Kak Lestari Udur. Iya, siap, Pak. Panjaitan. Ya, Siap, silakan siap. Kak. Kalau menurut saya sangat setuju ya dengan Kak Suasani dalam konteks kurikulum merdeka ya. PJOK itu sangat-sangat betul-betul membentuk siswa itu. Kita mengetahui, guru kita sebagai guru PJOK, kita mengetahui siswa itu lebih kreatif lagi dalam pembelajaran PENJAS itu. Karena saya sudah lihat waktu selama saya ngajar di sini anak-anak itu lebih kreatif lagi. Tidak monoton dengan hanya satu kegiatan saja, satu pembelajaran saja, tapi mereka lebih bisa membuat kreatif ataupun karya-karya yang lebih baik lagi lah saya lihat dengan kurikulum merdeka ini ya. Tapi ada juga sih kecenderungan, kekurangannya tetap ada. Kalau yang saya lihat selama saya sudah di sini, siswa itu terlalu bebas ya, sangat bebas. Jadi guru PJOK itu susah mengontrol jadinya. Kelebihannya siswa itu lebih kreatif, kekurangannya siswa itu sangat bebas lah. Susah dikontrol oleh guru PENJAS, mungkin karena masih baru ya saya, jadi agak susah ya memahami keadaan di situ gitu. Itu sih dari saya. Karena anak zaman sekarang ini kelebihan dosis. Iya loh Kak, betul Kak, bebas. Apalagi anak SMA loh Kak, betul. Kreatifnya oke Kak, kalau menurut saya. Tapi bebasnya itu luar biasa, betul. Sampai bunyi peluit pun kalau udah siap pembelajaran gitu kan. Bunyi peluit pun mau ya main aja terus, main aja apa aja mau ya ampun anak-anak ini zaman sekarang udah matiku. Kelebihan dosis pas itu. Terima kasih Kak. Itu ya Kakak ya, ada saya. Ya, oke. Terima kasih Kak atas elaborasi dan pendapat Kakak tentang konteks kurikulum merdeka. Apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentunya Kak Duru tadi sama Kak Lestari tentunya artinya dipastikan akan tercapai dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi sesuai yang dialami di sekolah. Sekalipun memang artinya susah dikontrol, itu juga kelalaian, tentunya itu adalah sebuah kekurangan, tetapi kita akan bisa menyelesaikan itu semua berdasarkan dengan kemauan kita. Artinya kita dituntut kita sekarang, Bapak Ibu guru ini artinya selalu berdampingan kepada siswa, selalu kita mengontrol siswa, tidak hanya ini. Tetapi masalah itu bukan hanya yang Kakak alami di sana di sekolah baru Kakak, tentunya hampir di rata-rata di sekolah begitu ya tentu. Tapi cara itulah salah satu guru profesional bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan atau memberikan solusi kepada peserta didik agar peserta didik ini tentunya bisa ikut serta untuk mengambil bagian di praktek tersebut. Jadi itu kepada ketua kita dipersilahkanlah tentang ini, tentang konteks kita ini. Baik Kak Fasil, tentunya kami mengucapkan terima kasih dulu untuk kakak Suasani dan kakak Lestari. Dan pertanyaan dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Mungkin agak kebalikan menurut saya ini. Karena dari saya mengikuti daripada kakak Suasani tadi, bahwasanya dia mengatakan tercapai, mengikuti. Kalau mengikuti sih semua kita yakin dapat. Ya, kalau sebatas mengikuti itu dapat. Tetapi perlu kita, gimana bahasanya ini ya? Perlu kita pahami ya sedikit ya. Bahwasanya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Tentunya menurut saya pribadi, walaupun sudah tahun ketiga kami melaksanakan pelaksanaan kurikulum merdeka, karena kita sekolah penggerak, masih jauh. Ya, masih jauh, di mana masih banyak beberapa faktor ya
Yang satu, faktor yang pertama, mungkin CP itu yang sudah disiapkan pemerintah, kita turunkan menjadi ATP, menjadi tujuan pembelajaran. Jadi di sana harus kita mampu menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang ada di sekolah kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan dalam hati saya sekarang, apakah pelaksanaan proses alurnya itu sudah sesuai tidak? Dari pendahuluan, inti, dan penutup. Di mana dalam pelaksanaan itu ada beberapa itu yang kita laksanakan. Kadang-kadang pun kita lupa. Ya, di mana pelaksanaan dalam konteks ini, ya, waduh, Silakan. ini terputus ya. Ya, silakan Kak. Oke, maaf ya, Ya. jaringan ini. Nah, kenapa saya bilang kalau menurut saya belum bisa tercapai dalam pelaksanaan asesmen saja masih banyak kekurangan-kekurangan yang mungkin di sekolah saya ini ya belum saya lakukan 100% dari asesmen yang harus memang kita lakukan di sana. Ya, itu makanya saya katakan tidak tercapai. Kemudian dari pemahaman karakter daripada setiap individu daripada siswa itu. Kenapa? Di sekolah itu tentunya ada yang seperti pembahasan sebelumnya itu ada yang kemo, ada yang kekurangan faktor-faktor yang lain. Apakah bisa kita membedakan itu ketika kita mengajar di kelas? Apakah yakin kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah itu beberapa faktor bahwasanya menurut saya secara pribadi nggak bisa tercapai. Ditambah dengan Kakak Lestari menyampaikan tadi, anak-anak ini luar biasa, bebas. Nah, saya rasa itu menurut saya mungkin itu kata daripada merdekanya. Jadi ada kebebasan, ya. Jadi artinya kontrolnya kembali ke kita sih, bagaimana cara kita seorang guru itu mengontrol ya daripada siswa itu. Tentunya sebelum masuk ke ini tentu sudah kita sampaikan apa asesmen-asesmen yang harus kita lakukan selama proses belajar mengajar sehingga si anak itu ya bisa mengikuti ya alur ya pelaksanaan selama proses belajar mengajar sehingga tidak lari daripada target yang sudah kita susun di modul atau RPP yang sudah kita sediakan awal sehingga semua kegiatan itu berjalan dengan baik walaupun tidak 100%, tetapi minimalnya proses pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Jadi mungkin itu kekurangan kami di sini ya yang saya ceritakan itu mungkin di sekolah kakak-kakak yang lain itu ya luar biasa dan bisa dapat tercapai. Kalau bisa mengikuti semua bisa. Tapi dalam konteks kurikulum merdeka ini yang saya garis bawahi, tujuan ini bisa tercapai ke enggak? Ya menurut saya ini masih jauh. Ya ditambah dengan lingkungan dan sarana prasarana yang ada ditambah dengan mata pelajaran pilihan atau ditambah dengan project ya, mata pelajaran project. Ya cara pelaksanaan itu aja masih belum jelas ya. Kenapa? Ditambah dengan lingkungan dan beberapa gurunya yang belum spesialisasi untuk mengajari tentang hal-hal yang memang untuk dibawa untuk kegiatan P5 ini. Ya, masih jauh. Karena kenapa? Contoh, saya dibuat contohnya dalam gerakan Maina. Tentunya saya nggak terlalu memahami 100% bagaimana gerakan-gerakan kaki Maina itu. 2 saki, 3 saki, atau berapa saki-sakinya itu nggak pahami. Nah, bagaimana mendatangkan yang memang paham dengan hal itu? Yang tentunya itu faktor ini yang mempengaruhi dengan mungkin faktor keadaan lain ini contohnya ya perlu materi dong di luar daripada guru yang seharusnya ngajarin ya supaya lebih tercapai daripada kurikulum mereka. Jadi itu hanya beberapa contoh yang perlu saya jelaskan tentang hal yang demikian di atas. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih atas elaborasinya. Oke, silakan Kak Suasani dulu. Baik, Ketua, biar saya jawab dulu tentang sama Ketua ya. Kenapa saya bilang tadi ini menarik tentang kurikulum merdeka ini ya kan? Nah, kenapa saya bilang tercapai? Kenapa saat kami menjalankan kurikulum merdeka berjalan 2 tahun?
Kenapa 1 tahun yang 1 tahun yang kelas 2 ini bisa kita naikkan kelas, sementara dituntut kita di kurikulum Merdeka tidak bisa wajib naik kelas. Berarti kalau naik kelas itu berarti tercapai dong. Ya kan? Mau tidak mau harus tercapai. Karena dituntut kita di kurikulum Merdeka bahwa wajib naik kelas. Mau tahu tidak tahu anak-anak itu terserah. Orang kurikulum yang mengapain kita kok, yang memaksa kita. Belum mantap pun kurikulum K13, baru revisi-revisi, udah dikasih lagi kurikulum Merdeka. Jangan-jangan dulu siswanya, guru-gurunya aja kalau dites semua itu nol, nihil. Tak bisa mengikuti. Tapi tetap harus tercapai, wajib. Kenapa saya bilang tercapai itu? Karena kenapa? Kita masuk ujian terakhir, naik kelas anak-anak. Harus tetap kita ikuti apa kata pemerintah, kita yakin aja. Oke, oh iya, merdeka, merdeka. Siapa yang bodoh? Anak-anak. Gak apa-apa kita yang ada yang di kota-kota ini, yang di dusun-dusun gimana? Contohnya di anak SD. Anak SD kelas 1 pun masih ada yang belum bisa membaca. Dituntut dengan kurikulum Merdeka. Tapi katanya di situ wajib dicapai. Ya. Guru-guru pun di semua Indonesia ini masih ada yang belum paham tentang kurikulum Merdeka. Yang sudah menjalankan ya. Tapi tetap mereka jalankan, tetap harus tercapai. Kenapa? Naik kelas anak-anak. Nah itu. Kenapa saya bilang tadi dicapai? Memang sih kalau kita nilai berarti belum bisa tercapai. Belum bisa kita pakai kurikulum Merdeka ini, belum. Tapi harus dituntut kita pemerintah. Kurikulum Merdeka. Bagaimana kita itu coba? Makanya saya bilang tadi harus dicapai. Oke, demikian saya kembalikan. Terima kasih Kak atas ini pendapat, tentu itu menjadi perlu kita pahami bersama bahwa kurikulum lahir sebuah kurikulum ini, kurikulum apa saja maka mengikuti perkembangan. Sesuai itu adalah pengertian secara umum, ya artinya mengikuti perkembangan zaman. Ya, tentu itu adalah salah satu tujuan dari kurikulum ini yang kita alami bersama. Tentunya di dalam sebuah kurikulum Merdeka ini, ya tentunya pasti kita dituntut sebenarnya berperan aktif. Kita guru, ya itu paling terpenting, berperan aktif. Yang mungkin dulu-dulunya kita hanya sebagai komando, tetapi sekarang kita berperan aktif, mendekat, bukan hanya berbicara di depan saja. Bukanlah kalau bahasa sama kita, bahasa daerah kita memuji note, bukan. Tetapi justru bagaimana cara kita untuk ya Kak, nggak apa-apa Kak. Jadi bagaimana cara kita supaya kita bisa mampu merubah paradigma. Itulah salah satu merubah paradigma. Ya. Tentunya memang kita harus berperan aktif. Sekalipun di dalam kurikulum Merdeka yang seyogianya menurut kita tidak boleh naik kelas karena tidak bisa membaca, maka dituntut kita betul. Hanya permasalahannya artinya bagaimana cara kita mengajari anak itu biar tahu membaca. Kan itunya. Bagaimana cara ini tetap dinaikkan kelas, tetapi bagaimana cara guru itu menaikkan kelas. Jadi itu salah satu konteks di dalam sebuah kurikulum. Di mana di dalam kurikulum ini kan dulu RPP, sekarang kan ada namanya modul ajar. Ya, modul ajar. Modul ajar ini kan ada beberapa di dalamnya. Ya, modul ajar ini. Yang pertama ada RPP. RPP itu adalah yang dulu RPP, sekarang ini sudah menjadi informasi umum. Yang namanya informasi umum ini adalah nama sekolah, kelasnya, alokasi. Jadi berikutnya adalah asesmen penilaian. Asesmen penilaian itu ada namanya keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Ya, artinya itu asesmen penilaian, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Berikut adalah rubrik. Rubrik ini adalah tolak ukur penilaian keterampilan. Ya, rubrik ini adalah penilaian, tolak ukur penilaian keterampilan. Selanjutnya adalah PTT yang disampaikan tadi. PTT tadi bahan ajar yang didesain, ya, didesain oleh Bapak Ibu guru yang
Jangankan dulu PTT, sedangkan mengetik aja pun belum tentu, Kak. Jadi artinya dituntut kita untuk pemerintah, untuk ini, supaya kita bisa mendesain pembelajaran ini lewat seperti yang disampaikan Kak ini tadi, Canva, ya, PowerPoint, dan mungkin apalagi selanjutnya nanti, mungkin 2 tahun ke depan apalagi. Ya. Jadi artinya tentunya di dalam hal ini, artinya kita sebagai Bapak Ibu guru mengikuti perkembangan, mengikuti zaman, yang artinya sekarang kita ada namanya, kita kejar, bahkan pun kadang-kala sekarang diwajibkan Bapak Ibu guru bisa mengetik. Tetapi ada juga Bapak Ibu guru yang sebagiannya prakteknya di lapangan, ada Bapak Ibu guru yang tidak bisa pegang laptop. Jangankan dulu mengetik, menghidupkan aja pun ragu. Jadi artinya kita tidak boleh ketertinggalan seperti itu. Ya, tidak boleh kita ketertinggalan seperti itu, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Berikut adalah kisi-kisi soal. Yang ada di dalam modul ajar itu ada kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal yang kita berikan kepada peserta didik. Ya, kisi-kisi soal. Berikutnya adalah lembar refleksi. Ya, lembar refleksi ini ada namanya, di dalamnya ada lembar refleksi siswa. Bahkan pun lembar refleksi kita sebagai guru pun ada. Ya, ada. Jadi itu salah satu namanya membuat modul ajar yang ada di dalamnya. Ya. Jadi itu makanya saya menyampaikan bahwa ini pendapat kita semua adalah benar. Maka tentunya kita mengikuti perkembangan sesuai tuntutan kurikulum tadi. Kurikulum ini lahir mengikuti perkembangan. Jadi itu salah satu yang saya beritahukan kepada kakak-kakak semua. Dan tentunya adalah yang disampaikan tadi kakak-kakak adalah kita mengikuti perkembangan. Wajib. Ya. Hanya kita dituntut untuk berperan aktif. Oke. Selanjutnya kakak-kakak. Nah, ini tadi, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran, untuk mencapai tujuan umum. Pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. CP ini capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. TP ini tujuan pembelajaran, artinya sekalipun pemerintah sudah menurunkan CP tujuan pembelajaran, tetapi bergantung kepada kita. Salah satu contoh bagaimana kita memberikan sebuah materi atau praktek maksud saya, praktek kepada peserta didik bola basket. Ya, bola basket. Ya, tentu artinya itu bisa juga kita membuat bergantung pada keinginan siswa. Ya, keinginan siswa. Tetapi di materi kelas 10, kelas 11 itu ada namanya bola basket. Tetapi itu bisa kita modifikasi. Ya. Bisa kita modifikasi kepada peserta didik. Tidak ada bola basket, kita pakai volleyball. Tidak ada volleyball, kita pakai voli plastik. Ya. Tidak ada voli plastik, kita voli pingpong. Pingpong yang kita pakai, kita dribble, ya, dribble. Ataupun mengoper sebatas dada, mengoper melewati kepala, mengoper memantul. Jadi artinya itulah salah satu kita seakan-akan di dalam ini, kita guru ini artinya profesional. Sekalipun kenyataannya belum profesional. Jadi itu. Ini lagi kepada kita semua. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Ya. Ini salah satu kepada kakak-kakak bagaimana cara kita, karena di dalamnya adalah karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Jadi kepada kakak-kakak memberikan elaborasi, ya, elaborasinya untuk bagaimana cara kita memulai dulu pembelajaran kita. Ya, ada yang mungkin selama ini kadang-kala langsung ke materi saja, ya, ke materi saja kita masuk materi bola voli. Ataupun ada cara lain yang kita lakukan sebelum kita masuk di dalam pelajaran ataupun di materi bola voli. Kepada kakak-kakak dipersilahkan kepada Kak Pasaribu, ya. Kak Pasaribu. Ya. Ada Kak Pasaribu tadi. Halo Kak Sar. Iya Kak.
Ini kamu buka di layar kakak ya, slide-nya. Nampak kak. Ya silakan elaborasikan kak, menurut kakak pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Sebelumnya maaf ya kak ya, ini gara-gara jaringan saya pindah ke tempat yang lebih bagus jaringan, cuma di dekat jalan raya kak. Maaf agak terganggu. Baik kak, baik kak. Oke kak, saya baca sebentar. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajarannya? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Ini menurut saya kak, mungkin pada saat kita memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak, seharusnya fasilitas atau fasilitasi sekolah, di fasilitasi sekolah. Misalkan, saya rasa kalau di tempat kita masing-masing, tidak semua kita itu memiliki lapangan bola basket. Padahal di materi pelajaran kita seharusnya belajar bola basket. Seperti di sekolah saya itu yang ada cuma lapangan bola voli. Seandainya kita belajar pada saat kita sudah mempelajari bola basket, dan seharusnya itu yang kita praktekkan, padahal di sekolah itu tidak mendukung. Jadi yang kita buat, kadang kalau misalkan kita tidak mempersiapkan atau kita membuat modifikasi, mungkin yang kita lakukan ya yang ada di sekolah kita tersebut. Makanya tadi pendapat dari Kak Suasani sama Kak Aliandu dulu, saya merasa cukup bagus sih tanggapan-tanggapan kakak-kakak itu. Karena memang tadi pendapat Kak Suasani, di kurikulum Merdeka itu memang siswa diwajibkan naik kelas. Cuma prosesnya yang sebenarnya proses kurikulum ini kita sebagai guru itu kita yang dibuat capek gitu. Kita yang dibuat memang lebih aktif daripada kurikulum sebelumnya. Karena tujuan daripada kurikulum Merdeka kan siswa tidak boleh tinggal kelas. Memang itu endingnya, siswa tidak boleh tinggal kelas. Cuma kan prosesnya pada saat itu kan guru yang yang lebih aktif. Misalnya guru tersebut harus melihat di mana sih kelemahan si peserta didik. Ya, habis itu terus guru harus mengejar atau mengulang kembali pembelajaran peserta didik itu, di mana dia yang lemah gitu, supaya tercapai daripada kurikulum Merdeka itu. Itu kak, terima kasih kak. Baik, terima kasih elaborasinya kak. Artinya itu salah satu tadi elaborasi dan pengalaman kakak, pendapat kakak. Kepada Kak Tangkas, ada Kak Tangkas ya? Kak Ilman Halawa? Ada? Baik. Ya, Oh, ya silakan Kak. terima kasih Kak Fasil. Saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi sebelum saya menjelaskan ini, saya juga nanti minta maaf kalau misalnya ada yang kekurangan, karena saya juga masih belum berpengalaman sebagai guru PJOK, karena yang masih belum, ya bisa dibilang paling muda lah di antara senior-senior ini. Baik, saya akan mencoba menjelaskan ini bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi sebelum saya masuk di dalam kelas itu, maka saya akan
mempersiapkan modul ajar dulu sebelum masuk di kelas. Jadi itu merupakan sebagai, ya dibilang sebagai alat kita lah di dalam mengajari peserta didik. Kemudian setelah masuk di kelas, saya menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar. Kemudian ya sebelum memulai kegiatan inti, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan berdoa. Kemudian setelah berdoa, saya memberikan kepada peserta didik itu speaking, itu memberikan suasana biar suasana tidak tegang, dan dengan tujuan juga peserta didik bisa fokus pada materi tersebut. Setelah speaking, maka saya menjelaskan tujuan pembelajaran. Contohnya materi bola voli. Jadi tujuan pembelajaran materi bola voli ini adalah contohnya seperti ini. Setelah saya menjelaskan tujuan pembelajaran, maka saya menjelaskan kegiatan intinya. Ini hanya saya ceritakan di kelas ya. Jadi setelah di kelas, karena saya pakai sistem pertemuan sekali di kelas, dan untuk minggu depan saya suruh anak-anak untuk membawa baju olahraga. Minggu depan bisa dibawa dan praktek di lapangan. Jadi saya di lapangan itu saya lakukan langkah-langkah pembelajaran ya sesuai dengan langkah-langkah pertamanya, berdoa, menanyakan kabar peserta didik. Kemudian ada juga sebagian tidak membawa baju olahraga. Jadi saya tanya, ini kenapa tidak membawa baju olahraga? Dari segi alasan peserta didik, saya juga memakluminya karena keadaan juga seperti begitu ya. Maka saya mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya supaya bisa membawa pakaian olahraga. Setelah itu saya lakukan pemanasan, kegiatan inti, dan pendinginan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas cara mengajar Kakak di sekolah pada saat masuk dalam kelas. Tentunya ada beragam, dan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang salah di sini Kak. Semuanya kita mau ceritakan pengalaman kita di ruang virtual kita ini. Tentu saya akan beritahukan bahwa semua pendapat adalah yang kita alami di dalam pelajaran PJOK di dalam kelas. Tentunya kita semua pede, semuanya kita mampu, semuanya kita gembira bahwa pendapat kita adalah yang kita alami di sekolah. Memang semuanya sudah kita alami, ini hanya bagaimana cara menceritakan, bagaimana cara menyampaikan dengan dengan baik dan benar. Sehingga teman-teman, apabila menurut teman-teman atau kakak-kakak artinya itu baik, maka bisa kita elaborasikan di sekolah kita. Jadi itu salah satu. Berikut adalah kita lanjut pada materi kita. Terima kasih Kak. Proses background design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Kedengaran kakak-kakak? Dengar Kak, dengar. Baik, terima kasih. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Artinya mengidentifikasi capaian pembelajaran, ya, meneliti capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, ya. Berikut adalah menentukan metode penilaian, ya. Jadi artinya sesuai apa yang disampaikan tadi bahwa CP, ya, dan akan diturunkan lagi ATP, alur tujuan pembelajaran. Kita akan bisa turunkan kembali sesuai dengan kemampuan peserta didik. Beda di kota, di desa, bahkan di pedalaman. Ya. Tentunya pola pikir siswa di dalam di perkotaan tentunya beda ketimbang pola pikir di kedalaman. Tentunya memang tidak semua, tetapi ada
orang-orang tertentu. Tetapi kalau di dalam perkotaan tentu hampir sama. Hampir rata-rata mampu. Ya mampu. Nah, kenapa? Karena memang ada anak pejabat, ada anak pengusaha, sehingga di luar sekolah memberikan les atau privat kepada anaknya. Ya. Ketimbang kalau kita di kampung, jangankan dulu memberikan les atau privat anak kita, mungkin kebutuhan sehari-hari aja pun mungkin masih mikir-mikir kita. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah menentu. Yang kedua, yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Artinya merencanakan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini bagaimana memotivasikan peserta didik, ya, merencanakan pengalaman. Pengalaman apa yang kita ceritakan kepada peserta didik, yang kita alami semenjak saya jadi jadi anak sekolah seperti Anda, seperti kalian. Tentunya saya pernah juara 1 dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara saya belajar tiap bangun jam 5, saya buka buku berkisar setengah jam, setelah itu saya mandi. Jadi itu salah satu pengalaman belajar kita, pengalaman belajar. Dan pengalaman belajar ini adalah salah satu bagaimana cara supaya peserta didik ini paling terpenting adalah mereka terinspirasi, ya, terinspirasi ataupun semangat untuk mengikuti pembelajaran kita. Berikut adalah strategi menjelaskan, strategi pemaparan materi kita. Ada mungkin strategi yang cocok di kelas ini adalah diskusi kelompok, ya, dibagi kelompok sehingga ada siswa berperan aktif di dalam satu kelompok itu minimal 2 atau 3 orang. Kalau kita bagi di dalam kelas itu 4 kelompok, maka yang aktif adalah 8 orang untuk memberikan suatu pendapat. Nah, jadi itu. Berikut adalah pesan kunci. Background design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Background design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ya, tentu itu sudah ini tadi sudah saya jelaskan sedikit tadi tentang background design ini. Ya, background design artinya membantu juga Bapak Ibu guru, membantu kakak-kakak untuk bisa menentukan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan penilaian. Kita masuk pada aktivitas kedua, penyusunan program PJOK. Ini penyusunan program PJOK. Ya, artinya di sini ada kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar didefinisi di bawah ini? Yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apa memang itu benar, kakak atau salah? Tentu artinya itu bukan, ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Bukan juga, ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tentunya itu adalah standar kurikulum, ya, standar kurikulum atau definisi kurikulum yang saat ini kita lakukan di dalam pembelajaran di sekolah kita atau di dalam kelas. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, artinya struktur kurikulum ini bagaimana karakter kurikulum ini, ya, atau sifat kurikulum ini. Sifat kurikulum ini ada namanya fokus pada esensi, ya, fokus pada esensi. Yang kedua, pengembangan kompetensi dasar. Dan ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Ya. Fleksibilitas pembelajaran. Kedua adalah capaian pembelajaran. Tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru ada capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan. Kalau kita di kurikulum merdeka ini mungkin kita capaian mungkin 1 bab atau 2 bab di dalam di dalam 1 semester. Ya, ada capaian pembelajaran.
Berikut adalah pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran asesmen ini adalah suatu penilaian apa yang kita nilai di dalam pembelajaran itu, di dalam cabur olahraga itu atau cabang olahraga itu. Salah satu di dalam permainan sepak bola apa yang kita nilai, cara menendangnya. Si A bagaimana menendang kaki bagian dalam, apa dia mampu, sesuai, bisa, ya itu, ya berani. Nah, jadi itu salah satu asesmen yang kita nilai, tetapi bergantung kepada kakak-kakak mana yang kakak-kakak nilai. Ada juga yang mungkin kakak nilai masalah sikapnya dulu. Memang di dalam kurikulum adalah yang kita nilai adalah sikapnya dulu, sikap. Berikut adalah penggunaan perangkat ajar. Penggunaan perangkat ajar itu tadi seperti modul ajar tadi yang sudah saya bahas tadi, ya. Penggunaan modul ajar artinya seperti yang disampaikan Kak Halawat tadi, ada RPP kita. Kalau dulu RPP, sekarang ada namanya modul ajar, ya, modul ajar. Tapi bagaimana cara, itulah seperti kompas kita. Setiap kita masuk kompas, ya, bagaimana cara kita sesuai dengan kompas yang ada, sesuai dengan yang ada di modul ajar kita. Berikut adalah kurikulum satuan pendidikan, ya. Kurikulum satuan pendidikan tentunya ada kurikulum merdeka. Ada juga mungkin yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Mungkin di kelas 1 atau kelas 2 dilaksanakan, tetapi di kelas 3 masih belum dilaksanakan kurikulum merdeka. Berikut komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Berikut, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya. Ini lagi kembali kita berelaborasi bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari perkembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Dipersilakan kepada kakak-kakak untuk memberikan atau pendapatnya. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan Kak Tangkas Tambunan. So, kepada Kak Kak Eka Hulu. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Fasil. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK? Ya, saya ulangi Kak Fasil. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Tentu kita di satuan pendidikan masing-masing berbeda proses perancangan program PJOK, di mana setiap tingkatan tentunya berbeda-beda. Di sini saya sedikit bercerita sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kebetulan saya mengajar di SD. Tentu kalau misalnya lah berbeda dari kakak-kakak nanti, barangkali ya itulah keadaan di sekolah kami. Tentu di sini kalau untuk bagaimana saya merancang program PJOK, tentu saya sesuaikan dengan program yang telah diarahkan oleh pemerintah, yaitu dengan kurikulum merdeka. Jadi jujur kakak-kakak sekalian, sebenarnya tadi saya tertarik dari yang disampaikan Kak Suasani dengan Kak Lianu.
menyampaikan tentang bagaimana kurikulum merdeka ini apakah tercapai dan tidak tercapainya. Jadi berkaitan dengan ini, disinilah terkadang kita sebagai guru ini terasa diuji bagaimana kita merancang program, terutama khususnya di PJOK ini. Tentu dilema sebenarnya untuk saya secara pribadi. Secara pribadi barangkali bisalah saya susun program itu, saya sesuaikan dengan kurikulum merdeka, saya sesuaikan dengan apa arahan pemerintah. Tentu di sini kita memperhatikan bagaimana nanti ketika kita menyampaikan kepada peserta didik, sementara sepakat tadi sampaikan Kak Suasani Nur di kelas 1 SD buru-buru mengajarkan bagaimana itu keterampilan gerak dasar, bagaimana hal-hal dalam PJOK. Yang namanya ABC aja Bapak Ibu di kakak-kakak sekalian di sekolah kami jujur masih ada ya. Bahkan di kelas-kelas tinggi pun masih terdapat yang proses baca tulisnya itu masih di bawah rata-rata. Dan tentu di sini saya merancang proses atau program PJOK itu dengan menyesuaikan pada kebutuhan peserta didik. Ya, tentu saya berikan sebagai contoh baru-baru ini saya mengasuh mata pelajaran materi tentang lari sprint, ya, lari jarak pendek. Itu di sini saya sesuaikan. Ada yang saya buat dulu bermain supaya anak-anaknya itu tahu bagaimana cara berlari dengan baik. Pertama saya buat permainan tikus kucing. Artinya anak-anak itu dulu bisa berlari. Ketika sudah berlari barulah saya mulai masukkan bagaimana start yang digunakan dalam lari sprint, yaitu start jongkok. Kemudian apa lagi yang disampaikan? Ada bersedia, ada siap, ada ya atau mulai. Tentu kesimpulannya kakak-kakak sekalian, di sini saya merancang program PJOK itu dengan menyesuaikan kebutuhan dan tentu lebih berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Fasil. Terima kasih Kak. Silakan Kak Tangkas. Baik, terima kasih elaborasinya Kak Eka. Ini sangat membantu kita semua. Berikutnya kepada Kak Lestari. Kak Lestari. Hadir. Ya, silakan Kak. Elaborasikan Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya. Saya sih, kalau saya sebagai guru PJOK, ini pengalaman juga sih waktu saya di NIAS ini, ya. Saya melihat kebutuhan dan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Contoh, ya, ketika saya misalnya masuk pembelajaran renang. Renang itu pasti nggak akan bisa saya praktekkan di sekolah saya tersebut. Tapi saya mengenalkan dulu untuk sementara sama siswa itu. Kenapa saya kenalkan? Karena supaya tercapai dan siswa itu mengerti bahwa renang itu bagaimana pembelajaran renang itu walaupun tidak dipraktekkan. Hanya mengenalkan walaupun mereka tidak dipraktekkan. Selanjutnya, saya lihat dulu di sekolah saya itu apa aja ada yang alat yang ada. Nah, misalnya di sekolah saya itu kan tidak lengkap peralatan. Hanya yang ada bola voli dan sepak bola. Nah, jadi saya lihat dulu apa yang bisa saya praktekkan untuk anak-anak saya ini. Contoh kalau misalnya dalam pembelajaran atletik. Nah, saya lihat yang bisa dimodifikasi, lempar lembing. Saya buat itu, saya suruh mereka membuat membawa kayu-kayu yang dibuat runcingnya gitu. Jadi semua saya lihat sesuai dengan kebutuhan dan sarana yang ada di sekolah itu.
Kalau tidak ada sarananya ya bagaimana lagi saya buat? Tidak mungkin saya paksakan kepala sekolahnya. Iya kan? Nanti terjadi perang dunia kedua. Ketiga ya. Jadi kalau memang nggak ada ya udah saya modifikasi. Kalau bisa dimodifikasi ya saya modifikasi. Kalau tidak bisa dimodifikasi ya sudah. Tapi saya hanya mengenalkan pembelajaran tersebut. Ini contoh kalau waktu saya pengalaman di sekolah saya ya, sekolah lama saya gitu. Begitu Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih atas pendapat Kakak tentang mengelaborasikan bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Kak Eka dan Kak Lestari. Tentunya adalah menjadi sebuah penguatan kepada kita semua, kepada kakak-kakak, untuk bisa kita mempraktekkan di dalam pembelajaran kita. Untuk ini kepada Kak Repansa, dipersilakan. Kak Repansa, silakan dielaborasikan Kak tentang pendapat Kakak. Kak Suasani dulu, oke lah Kak Suasani. Ya silakan Kak. Ya. Baik, kalau menurut saya untuk merancang program PJOK ini ya, saya dulu merancang bagaimana kebutuhan. Ya, kebutuhan baru, bagaimana tujuan pembelajaran itu dulu apa? Apa yang kita kasih kepada anak-anak? Apakah senam lantai? Harus kita dulu rancang apa yang kita pakai di situ. Apakah sudah ada peralatannya atau tidak? Kalau saya sendiri ya, kalau saya tidak akan merancang kalau memang tidak ada alatnya. Saya rancang dulu apa yang saya buat, apa kebutuhan yang dipakai pada materi tersebut. Baru saya mengasih mata pelajaran kepada anak itu. Kalau memang tidak ada, kita modifikasi. Tapi maaf ya, saya tidak pernah modifikasi di SMA saya dulu. Karena ya sudah lengkap semua lah. Ya kan? Tinggal itu yang belum ada sama kami lah, apa namanya itu, ini tolak peluru saya sudah bicarakan kemarin bahwa kami buat dari dari bola, kami kasih semen di dalam. Hanya itu yang tapi kalau seandainya alat-alat seperti senam lantai sudah lengkap semua. Begitu Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak. Memang untuk sekolah Kakak wajib dijempolin peralatannya. Ya, artinya di Kabupatennya Selatan lah yang paling mudah adalah SMA 1, SMA Bintang Laut ya. Ya, sudah ini dan artinya menerapkan kurikulum merdeka juga. Itu juga kepada kakak-kakak yang lain seperti ketua di sekolah ketua kita artinya menerapkan kurikulum merdeka. Ya, begitu di sekolah-sekolah lain. Jadi tentang pendapat-pendapat kakak artinya itu jauh lebih bagus untuk dipersilakan Kak. Silakan Kak Halawa. Kak Halawa. Langsung open mic. Baik. Ya, itu tadi pendapat kakak sudah 2 orang memberikan elaborasi atau pendapat tentang merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Silakan Kak, silakan Ketua. Silakan Ketua. Oke, baik Kak Fasil, dari pernyataan dari kedua sekolah tadi atau 3 sekolah itu kita setuju ya beberapa acuan ya beberapa pedoman kita sebagai penguatan kita dalam proses yang merancang ya dalam kegiatan mata pelajaran PJOK khususnya. Dan saya sedikit cerita ya mengenai pengalaman pribadi saya yang saya lakukan di sekolah kita di sini ya. Saya merancang daripada program PJOK itu ya dengan pendekatan namanya istilahnya holistik ya atau menyeluruh ya. Jadi kenapa saya ambil di situ?
supaya mudah nanti untuk mempertimbangkan beberapa aspek yang saya ambil di dalamnya. Ya, seperti contohnya mungkin aspek-aspek emosional pada peserta didiknya, dari aspek fisiknya dan sosial muridnya, ya. Dan tentunya di sana saya juga memulai dengan menganalisis daripada kebutuhan-kebutuhan daripada minat ya peserta didik itu bagaimana, ya, yang bisa dicantumkan di dalam nantinya di tujuan pembelajaran, ya. Kemudian ya memilih materi dan aktivitas yang relevan ya dengan keadaan yang ada di lingkungan itu yang memenuhi salah satunya seperti yang disampaikan oleh tadi kakak-kakak yang lain mengenai sarana prasarana. Walaupun kita Bapak Ibu guru juga ada kreativitas yang lain, kemungkinan besar tidak 100% ya mengingat situasi dan kondisi di sekolah kita masing-masing ya. Dan dalam perencanaan juga saya juga melibatkan peserta didik ya dalam perencanaan kegiatan itu untuk meningkatkan motivasi mereka ya lebih lagi untuk mencari ya yang sebenarnya itu apa materi yang dipelajari untuk kedepannya atau hari ini juga ya, supaya ada juga keinginan mereka itu belajar ya. Jangan hanya kita Bapak Ibu guru juga yang terlalu pusing untuk memikirkan bagaimana proses-prosesnya yang akhir ujungnya nanti ya. Mereka sepertinya banyaknya anak sekolah sekarang karena banyaknya games istilahnya, lebih banyak pikiran ke sana. Jadi saya juga berusaha bagaimana pola pikir mereka itu lebih tertarik ke situ, mengajak mereka ya, termotivasi mereka bahwasanya ini materi ini seperti ini yang masuknya di dalam pendahuluan daripada kegiatan itu. Biasanya kita masukkan ya. Kemudian tentunya kita sudah pernah melakukan hal ini ya, melakukan pembelajaran itu yang membuat siswa itu yang menyenangkan, walaupun sedikit menantang. Di mana menantangnya ya? Di dalam kegiatan prakteknya mungkin tidak semua peserta didik itu mampu melakukan hal demikian. Contohnya mungkin seperti cerita kita awal di Zoom yang kedua sebelumnya satu, bahwasanya kemampuan peserta didik itu apalagi beda jenis kelamin ya, tentunya ada kemampuan keterampilan mereka ketika mereka melaksanakan aktivitas itu sendiri ya, yang artinya ujungnya lah walaupun nantinya ya kita coba untuk selama proses belajar mengajar itu sesuai dengan rencana atau desain kita awal itu ya harus kita upayakan secara optimal bagaimana yang sudah kita desain daripada modul yang sudah kita rencanakan awalnya. Jadi mungkin itu sebagai pengalaman sedikit Kak Fasil, ya barangkali ini sebagai perbandingan kepada kita semua, dan mungkin juga ada yang lebih daripada pengalaman daripada kakak-kakak yang lain, ya coba berbagi supaya kita juga sama-sama lebih kuat lagi, ya lebih sedikit ada pengetahuan ya tentang bagaimana merancang dalam program PJOK ya untuk lebih siswa itu lebih berminat daripada mata-mata pelajaran yang lain gitu. Terima kasih Kak Fasil. Baik Kak, terima kasih atas pengalamannya tentang mengelaborasikan bagaimana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ini sudah artinya dimodifikasi sekalipun tidak ada alatnya, namun tentunya akan kita modifikasi sesuai dengan keadaan ataupun sesuai materi yang ada. Berikut kita ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan. Berikut terakhir adalah teknologi. Ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan
program PJOK tadi. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik atau sifat peserta didik. Ya, artinya sifat peserta didik ya tentunya beragam di dalam kelas, bukan di setiap sekolah, tetapi di dalam kelas aja pun ada mungkin yang 20 orang, maka peserta sifatnya atau karakteristiknya tentunya 20 orang juga di dalam. Maka tentunya pandai-pandainya kita Bapak Ibu guru untuk bagaimana cara menyesuaikan itu sehingga ada kesesuaian. Ya. Berikut adalah konteks masyarakat. Konteks masyarakat lingkungan ya. Lingkungan yang ada di lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah ada mungkin di sekolah tersebut ada rumah masyarakat ya. Ada yang berdekatan di masyarakat. Tetapi bagaimana kita bisa melihat, menilai masalah konteks masyarakat, bagaimana ini masyarakatnya mendukung atau tidak dengan program pengembangan PJOK ini. Berikut adalah waktu kita, bagaimana apa langkah yang harus kita lakukan di dalam waktu ini, tepat waktu atau beberapa jam berapa kita melaksanakan sesuatu, tapi bergantung pada di mana kita masuk ya, otomatis. Kecuali kalau kita ambil sore hari, ya tentunya kalau kita di desa, ya tentunya mungkin kalau sore hari ini, kecuali kalau ada pertandingan seperti Panduru ya, bola voli, ya mungkin ada latihan sore ataupun sekolah kakak-kakak. Ya. Tetapi kalau di luar itu belum ada pertandingan, ya mungkin belum, kecuali LBB ataupun pramuka. Ya. Jadi artinya waktu ini kita menyesuaikan sesuai dengan di mana kita masuk. Nah, di mana kita masuk, contohnya les pertama sampai les ketiga. Tentunya waktunya ya jam berapa. Ya kita juga bisa melihat waktu ya, karena memang kadang-kala cuaca juga itu bergantung peserta didik. Kalau memang apalagi kalau les 45 ya, PJOK ini tentunya sangat ya panas. Ya panas, mungkin bisa juga menjadi sebuah kita juga mengkaji hal itu. Ya mengetahui. Kalau bisa kita minta kepada kurikulum ya, agar bisa les 1 sampai 3 ya. Begitu juga mungkin bisa les les terakhir. Karena les terakhir itu nggak terlalu kali cuacanya nggak terlalu panas, mungkin sudah menuju siang kali, mungkin jam-jam 12 atau jam 1. Berikut adalah alokasi jam pelajaran ya, itu tadi alokasi jam pelajaran ini tadi. Bagaimana cara kita mengalokasikan jam pelajaran. Kadang-kala mungkin tidak ada di SMK, ada SMK Pak ini ya. Tentunya di kelas 3 akannya tidak ada lagi PJOK. Betul itu kan Kak Pasaribu? Ya, PJOK, mata pelajaran PJOK ini kan tidak ada lagi. Makanya kemarin sedikit saya cerita tentang waktu kami pelatihan di sana. Waktu ada bagian Dirjen GTK, Ketua Igornas kemarin digaungkan, artinya biarlah mata pelajaran PJOK itu dicantumkan di kelas 3 SMK di seluruh jenjang ya. Di seluruh jenjang, sehingga pada saat itu dia memberikan suatu pendapat bahwa akan dibahas kembali dari Dirjen GTK itu. Berikut adalah cakupan dan tahapan. Cakupan ini dan tahapan untuk pengembangan program PJOK ini bagaimana kita ini. Berikut adalah teknologi. Kalau ini kita bisa menyampaikan kepada siswa apabila mungkin karena kurang waktu, maka kita bisa menyampaikan bahwa untuk lebih mendalami memang mengeluarkan biaya. Kita bisa melihat di salah satu sekarang teknologi di YouTube ya. Dan perlu kita juga memberikan pemahaman. Jangan salah melihat anak-anak itu. Memang bahkan pun anak-anak lebih pintar daripada gurunya di bidang teknologi. Jadi artinya kita juga memberikan pemahaman kepada peserta didik. Artinya kita fokus pada pemahaman kita ini atau pada konteks materi kita. Inilah menurut Pak Ki Hajar Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ya, memperbaiki lakunya artinya perilakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ini dikatakan adalah bapak pendidikan, ya, bapak pendidikan yang sampai saat ini selalu kita ingat, selalu kita kenang, di mana di dalam pendidikan artinya dia menciptakan hal-hal baru untuk bagaimana anak sekolah atau peserta didik bisa lebih memahami pendidikan dan lebih cepat untuk mengerti dengan pembelajaran, seluruh pembelajaran, bukan hanya pembelajaran PJOK. Jadi itu salah satu ini, dan mungkin sebentar lagi kita akan mau mengakhiri. Dan terakhir, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah kita bahas tadi masalah 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kedua adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK yang sudah kita diskusikan bersama. Berikut adalah peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design. Artinya sudah kita juga ini. Jadi inilah sesi terakhir, dan sebelum kita mengakhiri, apabila ada hal-hal dari ini yang kakak-kakak tanyakan, dipersilahkan. Silakan kakak-kakak. Apabila ada yang kita bahas kembali tentang materi kita tadi, tentang pengembangan kurikulum, dipersilahkan sebelum kita mengakhiri. Baik, karena tidak ada lagi, maka kita akan mengakhiri, dan sebelum kita mengakhiri, silakan foto bersama dulu. Atau jangan dulu, kita berdoa dulu, berdoa baru foto bersama. Kepada kakak-kakak semua, open kamera ya. Ya, kepada Kak Lestari Udur membawa kita dalam doa penutup. Ya. Untuk itu, untuk hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan kita di dalam rukol kita ini. Saat ini kita akan mengakhiri kembali kegiatan kita ini. Untuk itu kita bersatu di dalam doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Kak Lestari untuk memimpin dalam doa, dan kita mohon kepada Kak Eka untuk memfotokan kita foto bersama. Silakan Kak. Saya Kak. Iya Kak Eka. Oke. 1, 2. Bagaimana lagi, kita coba dulu ini seperti ini berpikir atau bagaimana? Kayaknya nggak ada action kita loh ini. Kakak. Terserah kakak lah, apa? Bukan Biasanya hal-hal dari lain. Bukan ide-ide hal-hal dari lain. Kak Suasani ini biasanya ini. Ide Kak Ya, dari Kak Suasani seperti ini. Ini sudah langsung. Kak Lestari, nah seperti ini kata Kak Suasani, oke? Itu salam 2 jari ini. Itu Kak Fasil. Bahaya ini lagi apa ini? Gimana? Oke. Cuma saya tidak bisa ikut ya karena ini. Ya, boleh. Ya, apa ketua kita nggak laksanain? Ketua. Ah, itu kan Oke, seru. izinnya saya hitung ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, mantap. Mau fase. Ada lagi?
Tidak ada lagi. Baik, saya akan